Selamat datang kembali di my YouTube channel. Balik lagi dengan Momoy di Jerman. Di video kali ini, guys, aku mau sharing lagi aja ya, karena ada pertanyaan tentang mahal nggak sih biaya hidup di Jerman. Nah, di video ini aku akan jelaskan ke kalian ya. Tapi sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe kalian, like kalian, kalian menonton video aku pun ya, itu membuat aku pun semangat ya, termotivasi terus untuk mencari informasi banyak ya tentang apa yang mau aku share ke kalian nanti gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku yang tinggal di Jerman ataupun aku riset dari kehidupan di luar ya. Jadi maksudnya dalam arti aku riset juga ya dari luar gitu ya. Jadi, semoga kalian terhibur dan informasi aku bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak, selamat menonton. Jadi ya, biaya hidup di Jerman itu mahal, guys ya. Ya kalau bisa dibilang sih, mahal mana Indonesia sama Jerman, sama aja. Makanya kan seperti yang di video sebelumnya kan aku bilangnya kan sama aja ya antara Jerman dan Indonesia untuk bicara biaya hidup gitu ya. Nah, kita bicara masalah biaya hidup di Jerman ya. Jadi di Jerman itu kalau kalian seorang single dan kalian itu tinggal di apartemen ya, setidaknya minimal gaji kalian itu yang kalian punya itu minimal itu 1.500 euro. Itu kondisinya kalian itu single, tidak merokok juga ya, tidak punya mobil, jadi pakai ke transportasi umum kemana-mana atau sepeda gitu ya. Itu kondisinya dengan gaji kalian 1.500 euro dan kalian ingin tinggal di apartemen. Oke. Karena gini, kenapa gue bilang seperti itu, apartemen ya. Apartemen itu aku pernah searching, jadi aku kan tinggal di kota kecil ya, bukan di kota besar ya. Jadi harga apartemen itu minimal yang terkecil ya, itu harganya 400 euro, ya 400 euro, 400 lebih lah ya, nggak 400 tok. Dan itu kondisinya ya guys, tipe kecil ya, apartemennya itu tipe kecil. Satu kamar tidur, kamar mandi juga, satu kamar mandi, dan dapur sama living roomnya tuh gabungan gitu. Jadi tipe kecil. Dan itu di luar listrik, air, dan sampah, dan internet. Ya kalau dikalkulasiin ya kurang lebih itu adalah ya 750 euro lah ya. Kalau dikalkulasiin semuanya gitu. Ya apalagi kalau misalnya kalian berhemat-hemat ria ya tentang listrik ya gitu. Nah, itu kalian posisinya nggak perokok juga ya, kebayang kalau ngerokok ya nggak sih gitu. Dan kalian nggak punya mobil gitu ya. Kalian mungkin kemana-mana pakai transportasi atau sepeda gitu kan. Nah terus jadi kalian itu minimal gaji kalian tuh 1.500 euro ya, itu minimal gaji kalian. Terus biaya makan ya. Biaya makan kalau kalian masak sendiri ya, masak sendiri. Nih ya, maksudnya nggak ke restoran atau apa. Jangan bicara restoran ya, masak sendiri aja dulu gitu ya. Itu minimal minimal itu 500 euro, 500 sampai 600 euro tuh minimal. Gitu ya. Itu kalau untuk biaya makan gitu per bulannya. Beda lagi kalau misalnya kalau kalian bener-bener menghemat ya, maksudnya beli mie instan yang harganya di bawah 1 euro gitu ya, tiap hari kalian makan mie instan dan semua harganya itu di bawah 1 euro gitu ya, ya kalian ya mungkin lah ya bisa bisa di bawah 500 euro biaya makan kalian sebulan gitu ya. Tapi kalau kalian makannya daging-dagingan ya, daging-dagingan, perteloran atau sayuran atau kayak semacam-macamnya itu ya, itu minimum itu 500 euro minimum ya gitu. Terus rokok, bagi yang perokok ya, rokok di sini mahal banget guys ya, bener mahal. Rokok aja itu ya, aku tahu dari suami aku ya, rokok
Itu rokoknya satu box itu harganya 10 euro. 10 euro itu isinya kalau nggak salah tuh 40 atau 30 gitu. 10 euro harganya. Itu rokok. Terus bensin. Bensin yang punya kendaraan ya, karena orang sini kan rata-rata kan mobil ya, nggak kayak di Indonesia ya, motor kebanyakan. Kalau di sini tuh mobil mereka itu. Bensin itu mahal guys, bensin itu. Apalagi ya yang mahal di sini ya, listrik itu nggak usah ditanya deh kalau listrik ya. Listrik di sini tuh mahal, makanya kalau di sini itu ya orang-orang tuh kalau kalau misalnya listrik itu nggak penting-penting banget ya, mereka itu nggak akan nyalain lampu. Contohnya gini, lampu aja ya, lampu. Kalau orang kita kan ya lampu itu tuh seenak hati aja ya kita nyalain, bener nggak sih? Gitu siang bolong juga kita pakai cahaya lampu kadang kan, maksudnya dalam arti kita ngidupin lampu ya nggak sih? Gitu. Kalau di Jerman itu ya, jadi lampu itu dipakai bener-bener kalau kita butuh lampu, butuh cahaya gitu. Jadi kalau bahkan kalau nonton aja, nonton santai aja, ya bila perlu lampu dimatiin gitu. Jadi nonton ya pakai cahaya TV aja gitu. Jadi kalau misalnya lampu itu digunakan bener-bener kalau untuk hal-hal penting gitu, kayak kayak makan gitu ya, saat makan gitu, atau misalnya mandi, mandi pas cahaya luar udah gelap yang kayak gitu. Yang penting-penting banget itu untuk lampu gitu ya. Saking listrik di sini tuh mahal gitu. Jadi makanya orang Jerman itu kebanyakan ya, karena kan di Jerman itu kebanyakan jarang orang pakai kompor gas. Orang-orang tuh kebanyakan ya, terutama di apartemen gitu ya, dan kebanyakan ya, mostly itu pakai kompor listrik. Ya, tipenya yang kompor listrik tanam. Itu kan listrik ya. Jadi orang-orang Jerman tuh banyak menggunakan solar, tenaga listrik solar ya. Jadi nembak langsung dari matahari, apalagi kalau misalnya lagi musim panas. Ya nggak? Kalau lagi musim panas tuh enak tuh. Kan bisa nangkep energi listrik dari matahari kan. Jadi biar bisa lebih menghemat ya gitu. Nah, yang lebih nggak enaknya kalau lagi musim dingin. Solar itu kan ngambil tenaganya kan dari matahari ya nggak sih listriknya. Nah, kalau lagi musim dingin kan, musim dingin apalagi salju gitu kan, ini udah musim salju kayak gitu, matahari kan nggak, maksudnya bukan nggak ada, maksudnya tuh nggak bisa ngisi solarnya gitu loh. Jadi nggak bisa diandelin pada saat musim dingin, dan itu listrik benar-benar terhitung di situ gitu. Terus biaya transportasi ya. Biaya transportasi itu kalau bisa dibilang itu mahal. Biaya transportasi. Ya wajar aja mahal karena gas aja dan bensin aja mahal. Jadi nggak mungkin kan gas, bensin, dan lain-lain mahal, terus harga tiket kereta, bus yang kayak gitu murah kan nggak mungkin, ya nggak sih gitu. Jadi itu guys, kalau kalian pengen tahu biaya hidup di Jerman itu mahal atau enggak, mahal ya. Jadi minimal kalian ya yang mau kerja di sini, atau yang mau tinggal di sini gitu ya, bagi yang sekolah gitu ya, itu kalau kalian pengen tinggal di apartemen ya, setidaknya buat yang kerja itu minimal itu gaji kalian tuh 1.500 euro, kalau bisa ke atas ya gitu, kalau bisa gitu guys. Jadi itu aja guys, informasi aku mengenai biaya hidup di Jerman ya. Semoga kalian ada gambaran kalau mungkin dari kalian ya ada yang mau tinggal di Jerman ya nggak sih? Mungkin mau kerja, mungkin mau sekolah gitu kan ya. Mungkin mau menikah sama orang Jerman dan akan tinggal di Jerman gitu kan. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian tahu gambarannya
biaya hidup di Jerman itu seperti apa, mahal atau murah gitu ya. Terima kasih banyak udah menonton video aku. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan ya, kalau kalian masih penasaran mahalnya tuh kayak gimana gitu ya, atau kalian misalnya ada masukan gitu ya, Kak, bisa dong ditunjukin misalnya biayanya tuh kayak gimana, biaya mahalnya tuh kayak gimana misalnya, atau kayak biaya makan mahal, memangnya berapa harga harga daging di sana atau apa. Kalian boleh ya tulis di kolom komentar ya, kalau kalian ada masukan, ada ide, atau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, jika dari penjelasan aku kurang lengkap gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video aku, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam sehat selalu. Ciao!